Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di hari kedua ya, dimana hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau yang biasa kita kenal pembelajaran ini dilakukan secara online. Walaupun Pak Guru tidak bisa melihat wajah kalian karena Pak Guru membuat video ini untuk ditonton, hanya ditonton kalian, dan Pak Guru tidak bisa menonton kamu. Tapi tak apa, itu tidak mematahkan atau memberikan sebuah keputusasaan, tidak. Tapi justru ini memberikan tantangan tersendiri untuk Pak Guru untuk lebih bersemangat ya, memberikan yang terbaik untuk kalian. Oke? Kita lanjutkan. Siapa dari kalian yang masih ingat dengan cheers ini atau tepuk tangan ini? Angkat tangan, bilang saya. Siapa? Ada yang ingat? Oh, lupa. Oke, kalau lupa Pak Guru ajarkan kembali ya. Nanti tirukan setelah Pak Guru. Oke? Student, how are you today? Kalian bisa jawab good dengan gerakan seperti ini. Good, very good, excellent, ya, diakhiri dengan tepuk tangan. Oke, kita ulangi bersama-sama. Student, how are you today? Good, very good, excellent, dua kali lebih semangat. Student, how are you today? Good, very good, excellent, Oke, Pak Guru, ini artinya apa sih? Nah, artinya Pak Guru jelaskan kembali ya. Yang namanya student itu berarti kalian ya, murid atau siswa atau anak-anak Pak Guru. Dan untuk how are you today, ini artinya adalah bagaimana kabar kalian hari ini. Nah, good ini artinya adalah baik, sangat baik, very good. Kemudian excellent itu luar biasa. Jadi intinya cis ini Bapak ingin menanyakan kabar kalian hari ini bagaimana. Ya, semoga kita semua, kalian, Pak Guru, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, dan untuk doanya nanti Bapak yang memimpin ya. Berdoa setelah Bapak memberikan perintah untuk berdoa ya. Tentunya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, persiapan doa, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah menjadi penghantar yang terbaik dalam pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat mudah dipahami oleh kalian yang menonton video ini. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian untuk terbiasa sebelum melaksanakan kegiatan apapun, kita melakukan yang namanya bersyukur. Bersyukur atas apa, Pak? Atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita semua tahu banyak ribuan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, namun kita sering lalai untuk mensyukurinya ya. Nah, contohnya gimana, Pak? Bapak contohkan, saya bersyukur karena saya mendapat sarapan pagi dari ibu misalkan. Kemudian ada lagi nih, saya bersyukur karena hari ini saya bisa mencuci sepedaku sendiri. Itu boleh disyukuri. Apalagi yang penting saya bersyukur
hari ini diberikan nikmat sehat sehingga saya bisa melakukan pembelajaran secara daring, itu juga boleh ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan hal apa yang ingin kalian syukuri, minimal satu hal ya yang harus kita syukuri. Oke, waktunya 5 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Sekarang untuk mengenai daftar kehadiran ya anak-anakku semuanya, Bapak ulangi aturannya atau perintahnya. Nanti kalian tuliskan pada kolom komentar video ini dengan format nama lengkap, spasi, kelas, spasi, hadir. Jadi ini kan ada video nih, video di bawahnya itu ada kolom komentar. Kalian bisa klik kolom komentarnya lalu diketik nama lengkap kalian, kemudian spasi kelas kalian dan spasi tulisan hadir. Ya, contohnya nama Ahmad Ghazali 3B hadir. Ada lagi contoh yang satunya, nama Siti Aini 3B hadir. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, kalau kalian sudah siap melakukan pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong nih, siapkan alat tulisnya. Ya, ada ballpoint, kemudian buku tulis, dan yang terpenting buku temanya. Buku tema 6 segera dibuka ya, di halaman 25. Yang kemarin kan Pak Guru memberikan tugas ya di halaman 25 dan kalian sudah mengirim fotonya, bukti bahwa kalian sudah mengerjakan dan dikirimkan melalui WhatsApp Pak Guru. Nah, sekarang yuk kita bahas bersama-sama. Ayo, yang belum menyiapkan alat tulis, yang belum mengambil buku tulis, dan yang belum mengambil buku temanya, sekarang segera diambil. Ayo, Bapak kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, Bapak juga sambil buka buku temanya ya, kita bahas uji pembelajaran 5 tugas kemarin yang di halaman 25. Nah, anak-anakku silakan buka buku temanya halaman 25 nomor 1 sampai 15. Nanti Bapak bacakan, jika ada pertanyaan, jika ada jawaban yang masih keliru segera dibenarkan agar dapat menjadi pelajaran atau pembelajaran kalian ke depan ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggunakan energi? Ayo jawabannya apa? Ya, gunakanlah energi sesuai kebutuhan dan berhemat dalam penggunaannya. Itu jawaban nomor 1. Oke, yang masih keliru dibenarkan ya. Nomor 2, untuk menghemat energi saat berpergian jauh sebaiknya ngapain? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, menggunakan kendaraan umum. Daripada kita menggunakan kendaraan pribadi ya, mending kita menggunakan kendaraan umum agar energi yang kita gunakan, energi BBM yang kita gunakan itu menjadi lebih hemat ya. Nomor 3, Ibu ingin membeli kompor gas baru. Bagaimana Ibu harus memilih kompor yang benar? Jawabannya adalah ya, memilih kompor yang hemat energi. Nomor 4, mengapa pemerintah menganjurkan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi? Ayo, kira-kira kenapa? Ya, alasannya adalah untuk menghemat bahan bakar atau BBM tadi ya. Oke, nomor 5. Sebutkan 4 cara menghemat pemakaian bahan bakar. Ayo, kemarin sudah dijelaskan cara menghemat bahan bakar yang baik itu bagaimana.
Nomor 1 jawaban yang tepat adalah gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Nomor 2, biasakanlah menggunakan kendaraan umum. Nomor 3, mengendarai kendaraan secara bersama. Nomor 4, biasakan jalan kaki atau bersepeda untuk berpergian jarak dekat ya. Itu 4 cara menghemat pemakaian bahan bakar. Yang masih keliru jawabannya bisa dibenarkan ya. Kita lanjutkan. Minyak bumi diperoleh dari dalam bumi dengan cara ditambang. Contoh minyak bumi misalnya bensin, solar, aftur, gas LPG, dan minyak tanah. Bensin digunakan sebagai bahan bakar mobil dan motor. Solar untuk bahan bakar mesin diesel, dan aftur untuk pesawat terbang. Di dalam mesin, bahan bakar itu diubah menjadi energi panas dan energi gerak. Nah, kemudian minyak tanah dan gas LPG jika dibakar akan menghasilkan energi panas dalam bentuk api. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk beberapa kegiatan, misalnya memasak dan mendidihkan air. Oke, pertanyaan yang nomor 6. Dari manakah minyak bumi berasal? Jawaban yang tepat adalah dari dalam bumi dengan cara ditambang. Oke. Nomor 7. Sebutkan contoh olahan minyak bumi. Jawaban yang tepat adalah bensin, solar, aftur, gas LPG, dan minyak tanah. Nomor 8. Apa kegunaan aftur? Aftur itu gunanya untuk apa sih? Aftur itu untuk bahan bakar pesawat terbang ya, diingat-ingat. Jadi aftur itu bahan bakar pesawat terbang. Nomor 9. Perubahan apa yang terjadi dalam penggunaan bahan bakar untuk kendaraan? Jawaban yang tepat adalah bahan bakar itu diubah menjadi energi panas dan energi gerak. Nomor 10. Gas LPG jika dibakar akan menghasilkan apa? Jawaban yang tepat adalah energi panas dalam bentuk api. Nah, nomor 11. Adik bermain selama 30 menit. Ia mulai bermain pukul 15.10. Pukul berapa adik selesai bermain? Ayo, caranya gimana? Caranya berarti dijumlahkan. Penjumlahannya adalah 15 lebih 10 menit ditambah 30 menit. Jawabannya adalah berapa? 15.40 ya. Kemudian nomor 12. Ferdi dan Lili bermain di taman selama 2 jam 15 menit. Jika mereka selesai bermain pukul 17.15 menit, pukul berapakah mereka mulai bermain? Nah, tadi itu dijumlahkan, sekarang berarti dikurangi ya. 17 lebih 15 menit dikurangi 2 jam 15 menit. Jawabannya berapa? Ya, 15 jam 15. Jadi mereka mulai bermain pukul jam 15 atau jam 15 di sini berarti pukul berapa? 3 ya. Ulangan nomor 13. Ulangan matematika akan dimulai pukul 7.30 dan durasi pengerjaan soal lamanya waktu adalah 1,5 jam. Maka ulangan matematika akan selesai pada pukul, caranya gimana? Waktu selesai ulangan pukul 07.30 ya, ditambah 01.30 atau 1,5 jam ya. Nah, berarti waktu selesai ulangannya adalah pukul 9 ya. Jadi dijumlahkan 07.30 ditambah 1,5 jam atau 1.30 menit. Nomor 14. Menunjukkan tanda waktu pukul berapakah gambar jam di samping. Ayo, jam berapa? Ya, pukul 10.10 ya. Nomor 15. Gambarlah jam yang menunjukkan waktu pukul 08.35 menit. Ayo, gambarnya gimana? Jarum pendeknya berada di antara 8 dan 9 ya, jarum pendeknya. Kalau jarum panjangnya berada di angka
Ya, di angka 7. Karena seperti yang kemarin Bapak jelaskan, setiap loncatan angkanya di jarum panjang itu nilainya 5 menit. Berarti kalau misalkan 35 di angka 7, karena 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, itu tugas yang kemarin. Bapak ingatkan yang masih keliru bisa langsung dibenarkan ya. Kalau misalkan Pak Guru dalam menjawabnya terlalu cepat, kalian bisa stop video ini lalu tuliskan dulu jawaban yang tepat baru dilanjutkan kembali. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 pembelajaran 6. Kalian juga bisa buka buku temanya ya di halaman 27 ya. Sekarang buka buku tema. Ayo. Jangan diam. Yang masih belum mengambil buku tema, sekarang tolong diambil lalu buka halaman 27. Taruh di samping kalian dan sambil mendengarkan dan melihat video ini ya, kalian perhatikan buku temanya agar bisa mengikuti. Baik, di sini ada cerita lagi, masih dengan Siti ya. Kemarin Siti habis jalan-jalan, mobilnya mogok, kemudian ngobrol dengan ibu sampai di rumah, dan sekarang ada cerita lagi dari Siti nih. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Oke, sebelumnya Pak Guru ingin tanya ke kalian, yang dimaksud hak dan kewajiban itu apa sih? Dulu kita sudah sempat mempelajari yang namanya hak dan kewajiban. Kira-kira hak dan kewajiban itu apa? Hak itu apa? Iya, sesuatu yang kita dapatkan. Setelah apa? Setelah melakukan kewajiban. Berarti kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan atau kita kerjakan. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira yang lebih tepat, hak, kita mendapatkan hak dulu atau melakukan kewajiban dulu yang benar, yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah kita melakukan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak kita. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Nah, tadi kan Siti sudah melaksanakan kewajibannya. Sekarang Siti dapat haknya nih. Nomor 1, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Nomor 2, Siti juga menggunakan lampu saat belajar. Hak yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Nomor 4, menyalakan televisi untuk hiburan ya. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Ingat ya, kita boleh menuntut ini meminta hak ya. Hak setelah melaksanakan kewajiban. Ingat, jadi jangan menuntut hak dulu tanpa melaksanakan kewajiban. Tapi yang tepat adalah kita boleh menuntut hak kita setelah melaksanakan kewajiban. Kalau kewajibannya nggak dilakuin ya kalian jangan menuntut hak kalian ya, itu tidak baik. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Oke, ayo berdiskusi. Carilah teman untuk diskusi. Ya, kalian bisa berdiskusi dengan kakak kalian, adik kalian, ibu kalian, bapak kalian, atau orang yang di sekeliling kalian ya.
Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Ini di buku tema juga ada di halaman, sebentar Bapak cari, di halaman 27 ya. Itu ada kolom kewajiban dan hak. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Kewajiban: mematikan keran air jika tidak dipakai. Ayo, haknya kira-kira kita ngapain setelah kita melaksanakan kewajiban kita, matiin keran ketika tidak dipakai? Kira-kira haknya kita ngapain? Ya, hak kita adalah menggunakan air secukupnya ya. Ayo ditulis, menggunakan air secukupnya atau seperlunya. Kita lanjutkan. Tidak membuang makanan, kewajibannya ya. Tidak membuang-buang makanan. Haknya apa kira-kira? Iya, mendapat makanan sebagai sumber energi. Yuk ditulis, mendapat makanan sebagai sumber energi. Yang selanjutnya, mematikan lampu di siang hari. Kewajibannya ya, jangan lupa ini kewajiban. Haknya ngapain? Iya, menggunakan lampu untuk belajar ya. Di malam hari tentunya kalian berhak, karena di siang hari kalian sudah mematikannya, di malam hari kalian berhak ya. Saya ulangi jawabannya, menggunakan lampu untuk belajar. Kewajiban selanjutnya, tidak mengamburkan air di kamar mandi. Haknya apa? Ya, menggunakan air untuk mandi. Yuk ditulis. Selanjutnya, menghabiskan minum yang sudah diambil. Haknya kamu ngapain? Mendapat minuman sebagai sumber energi. Ditulis ya. Bapak ulangi, kalau jawaban tadi ketika Bapak mengucapkannya terlalu cepat, videonya bisa di stop terus diulangi lagi. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Nah, tentukan lamanya kegiatan berikut. Yuk kita belajar menghitung. Untuk soal-soal ini nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Nanti Pak Guru bantu, Pak Guru pandu untuk cara mengerjakannya. Kalian perhatikan dan bisa mengikuti untuk menghitung di buku tulis kalian. Oke? Tentukan lamanya kegiatan berikut. Mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Nah, lamanya berapa jam? Maka gimana caranya? Ya, tinggal kalau soalnya mudah gampang ya. Kalau mudah itu ya langsung dijawab bisa. Tinggal 10 dikurangi 7. Atau kalau misalkan mau cara bersusun, ini seperti ini. 10 pukul 10. Ini Pak Guru nulisnya pakai mouse di laptop jadi agak sedikit tidak rapi ya. Pukul 10 dikurangi pukul 7. Sama seperti pengurangan yang lainnya. Tapi di satuan waktu dan jam yang harus kalian ingat-ingat adalah ini. Ini dua angka depan dan dua angka belakang. Dua angka di belakang ini nih nilainya adalah, atau satuannya menit. Nah, kalau yang dua angka di depan ini adalah satuan jam. Oke, tinggal dikurangi 0 titik 10 kurangi 7 berapa? 3. Oke ya, tadi kan ini 10 dikurangi 7 atau pengurangan biasa bisa gunakan misalkan 0 kurangi 7 kan nggak bisa. Nah, karena nggak bisa, pinjam 1 di sini, maka nilainya 10 dikurangi 7 hasilnya 3.
Oke. Jadi jawabannya pukul 3 jam lamanya. Kemudian mulai kegiatan hari Senin, selesai kegiatan hari Jumat. Kita hitung lamanya berapa hari. Setelah hari Senin berarti hari Selasa. Yuk pakai jari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari? 4 ya, ditulis ya, 4. Kemudian oh ya, kalian juga bisa nulis soal ini ya. Kalau misalnya tadi belum sempat nulis, bisa untuk latihan, untuk catatan kalian ditulis dari awal di buku tulis kalian ya. Kita lanjutkan di bulan Januari. Mulai kegiatan bulan Januari, selesai kegiatan bulan Maret. Kita hitung ya, dari Januari. Tangan yuk, pakai tangan, pakai jarinya. Januari, Februari, Maret. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Oke, jawabannya 2 bulan. Kemudian mulai kegiatan pukul 9, selesai kegiatan pukul 12. Nah, lamanya berapa jam? Ini tinggal pukul 12 dikurangi pukul 9. Kita hitung lagi. Pukul 12 dikurangi pukul 9. 0,2 dikurangi 9 kan tidak bisa, maka pinjam. 12 dikurangi 9 berarti 12 dikurangi 9 berarti 3. Maaf, keliru, bukan 4 tapi 3. Ini 0, jadi 3 jam ya. Kalau mau ngecek benar atau tidaknya bisa dihitung dari pukul 9 pakai jari. 9, 10, 11, 12 ya, 13. Ada 3 jari ya. Bukan 13. 9, 10, 11, 12 maksudnya ya. Ada 3 jari. Selanjutnya, mulai kegiatan pukul 14, selesai kegiatan pukul 15.30. Lamanya berapa jam? Titik-titik menit. Tinggal dihitung. 15.30 dikurangi 14. 15.30 dikurangi 14. 14 berapa? 30 menit dikurangi 0 menit. Jawabannya 30. Angka 2 ini ya, angka 2 menit. Ini menit satuannya. 5 kurangi 4 ini jam ya. 15 kurangi 14 hasilnya 1. Berarti jawabannya 1 jam 30 menit. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang ini bisa kalian hitung sendiri ya. Dari mulai mesin air 04 05.30 waktu selesai digunakan, lama penggunaannya berapa jam dan menit. Hitungannya masih sama ya, seperti tadi yang Bapak contohkan. Cuman ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Ini soal nomor ini yang agak sedikit susah. Alat yang digunakan di rumah itu kipas angin. Waktu mulai digunakan itu pukul 9. Waktu selesai digunakannya pukul 4. Nah, lama penggunaannya berapa? Nah, kita hitung lagi. Tadi soalnya ini sama ini. Berarti antara pukul 4 04 jelas ya, 04 dikurangi pukul 21. Nah, kan nggak bisa nih 4 dikurangi 21, 4 jam dikurangi 21 jam kan nggak bisa. Khusus jika kalian menemukan soal seperti ini, entah itu ini 03 dikurangi pukul 22, terus 05 dikurangi 23 dan seterusnya,
caranya seperti ini. Kalian ingat bahwa 1 jam ada 60 menit. Ya, ada 60 menit. Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian perhatikan pengurangnya berapa. Jika pengurangnya sudah masuk ke waktu 24 jam, 24 jam di sini berarti sudah melebihi angka 12 siang ya. Jam 12 siang misalkan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 24. Ingat ya, sampai 24. Pak Guru ulangi. Perhatikan pengurangnya. Jika melebihi 13, 14, 15 sampai 24, maka yang di atasnya pun dijadikan 24 jam. Caranya gimana? 04 ditambah berapa? Tambah 24,0. Ingat-ingat ya. Pak Guru ulangi, jika menemukan soal seperti ini, perhatikan di bawahnya. Jika melebihi dari angka 12 siang, pukul 13, 14, 15 sampai pukul 24, ini ditambah 24.00 angka di atasnya. Ya, karena kan ini kan pagi hari. Ini bedanya waktunya. Ini yang di atas pagi hari, 4 pagi subuh, dan pukul 21 kan malam ya. Jadi ini disamakan dulu. Jadi ini bukan tambah 0400 ditambah 24. Jadinya berapa? Ayo. Jadinya 28. 28.00. Nah, ini kita geser ke sini, ditambahkan bukan ditambahkan, dikurangi 00. Oke, tinggal hitung menit dikurangi menit. 0,0.8 dikurangi 21. Jawabannya berapa? 7. Oke. Jadi jawabannya adalah pukul 07 atau 7 jam ya. Alat yang digunakan waktu di rumah itu kipas angin. Waktu mulai digunakan pukul 9, waktu selesai digunakan itu pukul 4 pagi. Jadi jawaban yang tepat adalah 070 menit ya. 070 menit, 07 jam maksudnya. Kalau tidak percaya kita hitung dari angka 9 ya. Pukul 9 malam, pakai jari yuk dihitung. 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4 ya. Jawabannya 7 jam ya. Bisa dipahami ya. Untuk soal-soal yang lainnya bisa kalian kerjakan untuk latihan. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Guru melalui WhatsApp. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, tadi kita mempelajari apa saja coba? Yang harus kalian ingat-ingat betul adalah cara penjumlahan dan pengurangan satuan waktu jam dan menit ya. Ingat-ingat ya, dipelajari baik-baik. Kemudian tadi juga kita mempelajari yang namanya hak dan kewajiban kita di rumah ya. Antara hak kalian dan kewajiban kalian harus berjalan seimbang. Oke. Sekarang Bapak minta tolong lagi nih. Kalian buka buku tema halaman 28 di uji pembelajaran 6 nomor 1 sampai 15. Kalian kerjakan ya seperti biasa. Setelah kalian mengerjakan buku temanya, difoto hasilnya kemudian dikirimkan ke WhatsApp Pak Guru ya. Ingat, fotonya harus jelas ya.
Baik, itulah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan Bapak sekali lagi ingin pesan kepada kalian, tetap semangat, tetap memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin di rumah, dan yang utama adalah kalian tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini agar kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan di setiap harinya itu dapat berjalan maksimal. Oke, sampai berjumpa kembali dalam materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.